Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Bu Endah mau menjelaskan tentang sistem koordinat pelajaran matematika kelas 8. Apa itu sistem koordinat? Sistem koordinat adalah penempatan atau sistem penempatan titik-titik di dalam bidang koordinat. Bidang koordinat adalah bidang yang terdiri atas sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah sumbu yang mendatar, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal atau tegak. Nah, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y di sini adalah titik 0,0. Dari 0 ke kanan itu X positif, 0 ke kiri itu X negatif, 0 ke atas itu Y positif, 0 ke bawah adalah Y negatif. Dan dalam sistem koordinat nanti dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 adalah bagian atas kanan yaitu X positif, Y positif. Kuadran 2 itu atas kiri X negatif, Y positif. Kuadran 3 itu bawah sebelah kiri X negatif, Y positif, dan kuadran 4 itu adalah kanan bawah sebelah kanan yaitu X positif dan Y negatif. Untuk penentuan titik-titiknya atau cara menentukan titik-titiknya, yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Contoh seperti ini teman-teman. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada koordinat A 2,6 di mana kita harus letakkan titik A itu 2,6. Yang harus teman-teman tahu, untuk koordinat yang depan itu adalah X, yang belakang adalah Y. Jadi kalau A 2,6 nilai X-nya 2, berarti dari 0 sini ke kanan 2 langkah. 2 di sini. Terus Y-nya 6, berarti Y-nya 6. Atau ke atas 6 langkah. Y-nya sampai ketemu angka 6. Nah, di sini. Nah, di sini adalah posisi dari titik A. Untuk titik B, min 4,3 berarti X-nya min 4. X min 4 berarti arahnya ke kiri, min 4. Oke, sampai sini. Y-nya 3 berarti ke atas. Ke atas 3 sampai ketemu angka 3. Di sini angka 3. Oke. Ini adalah titik B. Untuk titik C, min 3, min 2 berarti X-nya min 3. Berarti ke kiri 3, 1, 2, 3, sini min 3. Terus Y-nya min 2, berarti harus ke bawah 2 kotak. Ini ada min 2, berarti posisi titik C adalah di sini. Nah, untuk titik D, 4, min 4. D 4, berarti ke kanan 4. Nah, sampai di sini Y-nya min 4, berarti ke bawah 4. Nah, di sini adalah titik D. Nah, dari sini kita tahu A itu ada di kuadran 1, B di kuadran 2, C di kuadran 3, dan D ada di kuadran 4. Oke ya. Nah, titik-titik yang kita gambar ini adalah titik yang digambar berdasarkan titik acuannya adalah 0,0. Untuk selanjutnya, di sini ada titik-titik yang udah ada di dalam bidang koordinat. Kita akan tentukan koordinatnya. Titik A di sini ya teman-teman. Jadi titik A kita ke kanan dulu kalau menentukan X-nya dulu. Ke kanan untuk sampai ke titik A ke kanan 2 langkah. Oke, berarti X-nya 2. Kemudian itu ke atas 3 langkah, berarti Y-nya 3. Jadi koordinat dari titik A adalah 2,3 begitu. Koordinat dari titik B, kita cari titik B. Di sini titik B. Titik B arahnya ke kiri dulu. Ke kiri berapa? Min 3. Berarti min 3, dari min 3 dia ke bawah min 3. Ke bawah 3 langkah juga. Berarti min 3. Jadi B-nya min 3, min 3. Oke. Sekarang titik C. Titik C dari titik 0 ke kanan 3 langkah. Berarti X-nya 3. Sesudah itu dia ke bawah 2. Ke bawah berarti Y-nya minus 2. Sekarang titik D. D ke kiri dulu sampai min 2. Berarti di sini X-nya min 2. Kemudian dia ke atas. Y kalau ke atas berarti positif. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Jadi D-nya min 2,6. Sekarang E. E itu ke kiri sampai min 5. Berarti ini min 5. Kemudian
dia nggak ke atas, nggak ke bawah, dia terletak di sumbu X, berarti nilai Y-nya 0. Oke, jadi kalau terletak di sumbu X berarti nilai Y-nya 0. Nah, untuk F, dia nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nah, dia hanya ke atas, berarti titik F terletak di sumbu Y. Kalau di sumbu Y berarti nilai X-nya 0. Nah, ke atas 4, berarti 0,4, begitu. Nah, dari sini kita bisa tahu teman-teman posisi setiap titik ini terhadap sumbu X. Sekarang titik A. Titik A itu jaraknya berapa dari sumbu X? Sumbu X ini, titik A ini berapa jaraknya? 3 kotak, berarti 3 unit. Unit ya. Nah, dari titik Y, dari sumbu Y, titik A itu dari sumbu Y jaraknya 2 kotak nih. Jarak dari sumbu Y 2 kotak, berarti 2 unit. Oke. Nah, sekarang titik B. Dari sumbu X, berarti dari sumbu X ini, dari sumbu X berarti jari berapa kotak? 3 kotak, berarti 3 unit. Dari sumbu Y 3 kotak juga, berarti 3 unit. Dari sekarang titik C dari sumbu X yang ini kan, ada berapa kotak dari sumbu X? 2, berarti 2 unit. Dari sumbu Y berarti yang ini ada berapa kotak? 1, 2, 3, berarti 3 unit. Sekarang titik D dari sumbu X berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 unit. Dari sumbu Y 1, 2, berarti dari sumbu Y adalah 2 unit. Nah, sekarang sumbu titik E dari sumbu X nggak ada jarak karena dia terletak di sumbu X, jadi dari sumbu X nya jaraknya 0. Dari sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dia jaraknya 5 unit dari sumbu Y. Oke. Sekarang titik F dari sumbu X bisa dihitung jaraknya 1. Ini sumbu X, berarti jarak titik itu dari sumbu X 1, 2, 3, 4. Dari sumbu Y nggak ada jarak karena dia terletak di sumbu Y, berarti jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 0. Begitu. Bisa ya teman-teman. Nah, atau kalau tanpa digambar, teman-teman bisa langsung. Nih, perhatiin yang A 2,3. Jarak terhadap sumbu X-nya itu adalah angka Y-nya. Sedangkan jarak dari sumbu Y itu angka X-nya. Contoh titik B, -3, -3. Berarti sumbu X-nya, dari sumbu X jaraknya 3 unit, dari sumbu Y jaraknya 3 unit. Cuma karena di sini jarak, jadi plus minusnya nggak dimasukin. Semuanya jadi plus. Oke, sekarang C contohnya nih, 3, -2. Oke, berarti jarak terhadap sumbu X itu sama aja angka Y-nya 2 unit. Jarak dari sumbu Y itu angka X-nya 3 unit. Ini juga sama, D -2,6. Berarti jarak dari sumbu X-nya itu angka Y-nya 6 unit. Jarak dari sumbu Y itu angka X-nya, tapi nggak pakai minus, 2 unit. Begitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, yang kita gambar tadi itu titik patokannya, titik acuannya adalah 0,0. Gimana kalau kita menggambar suatu titik atau menentukan suatu titik, tapi titik acuannya bukan 0,0, tapi titik acuannya ada titik tertentu. Contohnya seperti ini. Kita gambar dulu yang titik acuannya 0,0 ya. Acuannya 0,0 dulu, kita gambar titik A 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Berarti di sini adalah titik A. Sekarang titik B -3,2, berarti X-nya -3, Y-nya 2. Di sini adalah titik B. Titik C adalah -2,4. -2, X-nya -2, Y-nya -4 di sini. Berarti ini adalah titik C. Nah, A, B, C ini adalah titik yang kita gambar di mana titik acuannya adalah 0,0. Terus di sini kita disuruh tentukan koordinat titik A
Nih titik A ini kita tentukan koordinat titik A dan titik B jika titik acuannya adalah titik C. Artinya apa? Titik C ini kita anggap titik 0,0. Jadi kalau di sini 0,0 berarti titik A-nya itu jadi koordinat berapa? Nah, cara menentukannya gimana? Ini kita anggap 0,0 teman-teman. Jadi untuk sampai ke titik A kita harus kemana? Kita ke kanan kiri dulu ya. Nah, oke. Untuk sampai ke titik A kita berangkatnya dari titik C, berarti ke kanan harus berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini ya. X-nya sampai sini 6, berarti ini 6 ke kanan, koma. Terus kemudian dari sini untuk sampai ke A kita harus ke atas. Ke atasnya berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6,10. Jadi titik A itu kalau dilihat dari titik C koordinatnya adalah 6,10. Gimana kalau titik B? Titik B kita lihat dari titik C. Nah, kemana dulu? Perhatiin teman-teman, ke kanan ke kiri dulu ya. Berarti untuk sampai ke titik B harus ke kiri dulu. Ke kiri berapa langkah? 1. Berarti ini min 1. Sesudah ke kiri kita harus ke atas. Berapa langkah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti min 6 kotak, berarti min 1,6. Begitu. Jadi titik B itu kalau dilihat dari titik C maka koordinatnya adalah min 1,6. Begitu. Oke ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan tentukan koordinat titik B dan C tapi terhadap titik A. Jadi titik acuannya adalah titik A. Oke, sekarang kita mau menentukan koordinat titik B dan titik C jika kita lihat dari titik A. Jadi pusatnya itu pindah ke titik A. Berarti caranya kalau dari titik A menuju titik B kita harus kemana dulu? Tadi ingat teman-teman, ke kanan kiri dulu ya. Oke, jadi kalau dari titik A mau ke B kita ke kiri dulu. Berapa langkah? Kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 kotak ke kiri, berarti min 7, koma. Sesudah 7 ke kiri kita harus ke bawah. Ke bawah berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Min 7 ke bawah itu min, berarti min 4. Begitu. Oke, sekarang titik C. Kalau kita lihat dari titik A, nah kita hitung, kita harus kemana dulu? Oke, ke kiri ya teman-teman. Ke kiri ke kanan dulu, berarti dari A ke kiri dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai di sini 6. Berarti min 6, koma. Sesudah itu kita harus ke bawah. Ke bawah berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi min 6, min 10. Jadi itu. Jadi titik B jika dilihat dari titik A itu koordinatnya min 7, min 4, dan titik C jika dilihat dari titik A koordinatnya min 6, min 10. Begitu. Oke ya. Oke teman-teman. Terus pasti teman-teman tanya, Bu, berarti harus digambar dulu, Bu? Enggak sebenarnya teman-teman. Nanti kalau misalnya ini, nanti teman-teman nggak usah gambar juga bisa. Caranya gimana? Contoh nih, tentukan koordinat titik A dan B terhadap titik C. Nah, ini kan titik acuannya. A-nya kan 4,6. Titik acuannya min 2, min 4. Tinggal teman-teman kurang aja. 4 dikurang min 2, 6. 6 dikurang min 4, 10. Begitu. Atau misalnya kayak gini teman-teman, ini titik B nya min 3,2, titik acuannya min 2, min 4. Berarti titik B nya gimana? Min 3 dikurang min 2, min 3 dikurang min 2. Berarti sama aja dengan min 3 ditambah 2, jadinya min 1. Jadi di sini X nya min 1. Terus 2 dikurang min 4,
berarti sama aja 2 ditambah 4, hasilnya 6. Jadi koordinat B-nya adalah min 1,6 begitu. Atau kayak gini teman-teman, koordinat B dan C terhadap titik A, berarti ini A acuannya ya, tinggal kita kurang aja, min 3 dikurang 4, min 3 dikurang 4, berarti sama aja dengan min 7, betul kan? Atau yang Y-nya 2 dikurang 6, 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Nah, seperti ini. Contoh yang C lagi, di sini min 2. Min 2 dikurang 4, min 6. Min 4 dikurang 6, min 10. Begitu. Jadi nanti nggak digambar pun teman-teman bisa kerjain. Caranya gimana? Di sini Bunda kasih rumusnya. Misalnya ada titik A, itu rumusnya XA, YA. Dilihat dari titik acuan P. Titik acuannya P itu XP, YP. Maka akan menghasilkan A aksen kan? Cara ngitung A aksennya berarti di sini adalah XA dikurang XP, YA dikurang YP, begitu ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi nggak harus digambar pun nanti teman-teman bisa kerjain. Oke ya. Oke, di dalam sistem koordinat kita juga bisa menentukan jarak 2 titik. Nah, untuk jarak 2 titik kita juga nggak harus gambar teman-teman. Contohnya di sini nih. Nah, rumusnya bagaimana tanpa gambar nih? AB, panjangnya AB itu adalah akar dari XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita punya P min 5,2. Kita tentukan dulu min 5,2. Berarti titik P-nya di sini. Ini P, terus titik Q-nya 4,-3. 4,-3. Di sini titik Q-nya. Nah, kalau kita jarak berarti panjang ini, PQ ini berapa? Nah, gitu teman-teman. Nah, ini bisa kita hitung ya. Nggak usah pakai penggaris, kita bisa hitung. Kita masukkan rumusnya karena ini P sama Q berarti XP dikurang XQ kuadrat ditambah YP dikurang YQ kuadrat. Nah, XP-nya berapa? Oke, XP-nya berapa? XP-nya adalah min 5. Jadi min 5 dikurang XQ-nya 4. Min 5 dikurang 4 kuadrat ditambah YP-nya 2. Berarti 2 dikurang minus 3 kuadrat. Udah tinggal hitung teman-teman. Berarti akar min 5 min 4 berarti min 9. Jadi min 9 kuadrat ditambah 2 dikurang min 5 berarti sama aja 2 dikurang min 3 berarti sama aja 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 adalah 5. 5 kuadrat. Nah, tinggal kita hitung. Min 9 dikuadratin adalah 81 ditambah 25. Jadi akar dari 106 unit begitu. Oke ya teman-teman ya, itu caranya menghitung jarak 2 titik atau distance of 2 point. Bunda rasa penjelasan tentang sistem koordinat cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.